Di hotel jangan ke lantai 3 ya. Kenapa, Nek? Lantai itu ditutup. Karyawan juga jangan sampai ada yang ke sana. Siapapun. Hai, kita dari cast film Panggonan Wingit. Saya Christian Sugiono, berperan sebagai Ardo. Saya Luna Maya sebagai Raina. Saya Bianca Hel sebagai Faye. Katanya Wingit itu angker yang banget. Apa angker? Tempat serem yang... Di atasnya Angker ya apa? Pokoknya serem banget tempat katanya. berpenghuni gitu. Azek. Aku belum sih. Baru dengar pas syuting. Iya. Iya kan kalau kita ngelihat tempat berpenghuni, tempat angker kayaknya banyak ya, apalagi di Indonesia. Rata-rata semua film horor tuh pasti tempat angker sih. Tempat berpenghuni. Ya kita juga baru tahu, maksudnya ya, pas syuting dikasih tahu bahwa ini based on true event ceritanya gitu. Tapi aku sebelumnya nggak tahu yang mana sih hotelnya apa segala macam, dan akhirnya ya tahu ketika syuting ini dikasih tahu. Nggak, kita nggak berkunjung ke hotel itu. Kita ada reading sih. Iya. Jadi ada acting coach juga. Chemistry, bangun chemistry. Enggak sih, karena Kak Luna orangnya ya friendly, outgoing, and like just naturally aja ya Kak. Di lokasi juga kita sering main bareng, Kak Luna ajak main bareng, makan bareng, jadi ya. Iya. Iya, Bianca kan inilah gampang anaknya. Anaknya gampang. Easy to work with. Kalau kita sih kebetulan yang pemain yang di sini kita syuting yang di setnya di tahun 80-an, 90-an awal itu. Gitu ya. Mungkin challenge-nya ya menyesuaikan dengan penggunaan dialog-dialog, kata-kata yang memang lazim digunakan di zaman itu. Kan zaman sekarang kita beda dialognya. Ya mungkin kalau kita ngomongnya tidak instead of enggak. Hal-hal seperti itu. Sudah instead of udah, yang gitu-gitu. Lebih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semarang dan Bandung. Kalau aku sih nggak ada ya. Aku bisa bilang ini syuting lumayan terenak. Kalau aku mungkin ada di scene kesurupan, karena aku sebelumnya di film horror sebelumnya belum pernah dikasih scene kesurupan, jadi ya itu sih yang challenging buat aku. Kalau aku mungkin lebih ke, ya seperti biasa film horor kan banyak adegan action ya. Banyak adegan action yang membutuhkan fisik yang harus dipersiapkan. Dan kita memang syuting setiap hari, meskipun cukup sehat. Tapi kalau misalnya ada adegan action ya memang harus lebih banyak istirahat. Paling nggak harus stretching dulu aja sih. Supaya ketika nanti melakukan adegan lari, lompat, jatuh, nggak kesleo. Adegan ada di trailer sih, yang ada kepala keblek itu. Oh. Itu yang lumayan seru. Terus itu yang on screen ya, maksudnya pas lagi syuting. Kalau off screennya Kota Malang aja enak. Terus ya sebelum shoot. Semarang. Kok Malang sih? Semarang, sorry di Kota Semarang enak sih makanannya. Terus sebelum syuting aku tetap main tenis. Terus nggak terlalu malam-malam kelar syutingnya, jadi ya enak aja. Terus apa ya? Ya suasana beda aja ya, karena kalau di Jakarta kan udah tahu banget lah. Kalau Semarang tuh kayak sesuatu yang baru gitu. Jadi lebih menikmati gitu. Kalau on screen yang adegan kesurupan itu, karena belum pernah jadi first timer. Kalau off screennya ya mungkin pas lagi main-main Monopoly, pas lagi jeda take atau lagi break syuting gitu. Kita main bareng terus makan di kafe depan. Langganan, sampai semua makanan udah dicoba. Ya kalau kita syuting di Semarang, kita sebulan lumayan ya. Biasa kalau aku ke kota Semarang, cuman hanya 1 hari kerja atau enggak malamnya pulang. Nah kali ini punya kesempatan untuk stay di sana selama 1 bulan, jadi bisa lebih explore. Ya benar kata Luna tadi bilang kotanya enak sekali gitu, aku sangat senang. Cobain makanannya juga macam-macam.
tempat nongkrongnya juga kita pergi ke Kota Tua, kita hang out di situ, lihat-lihat kota Semarang tuh gimana sih gitu. Nyata ya menyenangkan sih. Ya kalau aku itu sebagai Ardo, seorang wartawan yang ditugaskan ke Kota Semarang untuk menginvestigasi sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di hotel. Nah hotel itu kebetulan adalah milik dari Raina dan Faye, kakak adik yang diwariskan, dan Ardo dan Raina itu adalah mantan. Nah, jadi ketemu lagi di situ setelah sekian lama ya nggak ketemu, dan kemudian mereka ya terjebaklah dalam sebuah kasus misteri yang harus mereka pecahkan. Raina ini orangnya selfless lah, agak sedikit udah nggak punya pegangan. Jadi dia kayak udah capek sama yang namanya hidup, mungkin terlalu banyak kejadian, jadinya dia lebih apa ya selfless gitu kan, nggak mikirin diri sendiri, dia cuma mikirin adiknya gimana supaya dia bisa hidup, supaya bisa selamat lah gitu. Dan ya tapi karena pace filmnya cepet ya, dia cuma mau berusaha untuk yang penting adiknya gitu. Tujuannya adalah yang penting dia dulu deh, daripada gue ntar gampang lah gitu. Kalau Faye itu sangat bertolak belakang karakternya sama Kak Raina. Dia sayang banget sama Kak Raina, dia pengertian. Tapi di saat mereka berdua kena masalah, dia yang justru menjadi kayak penyemangat buat kakaknya. Dia yang mengingatkan kakaknya untuk Kak jangan belok, tetap jangan lupa berdoa and stuff gitu. Jadi ya, she's a good sister. Kalau menurut aku bagus filmnya karena diproduksi oleh Hitmakers yang kita tahu PH spesialis film horor. Jadi ketika menggarap sebuah film horor banyak dituntut dari sisi teknis yang prima, set yang sangat artistik, dan juga kalau misalnya bikin setan mesti yang believable gitu ya, yang real. Dan aku bisa bilang film ini cukup dikerjakan dengan hasil yang sangat baik, dan kerja keras kita juga hasil maksimal, dan jalan ceritanya enak untuk diikuti, dan juga serem-seremnya itu ada gitu. Jadi ya cukup paket lengkap lah untuk orang pecinta film horor, experience-nya bisa enak lah, seru, entertaining. Production value-nya menurut aku sangat kelihatan wah gitu loh, mewah gitu, dari sinematografinya, dari setnya, dari kostum, dari art, semua tuh kayak assemble dari semua lini production itu mendukung sih gitu. Dan aku ngerasa film ini tuh alur ceritanya juga jelas gitu dan seru untuk diikuti. Yang paling penting kan seru ya gitu, karena kan film horor itu yang dicari gimana membuat adrenalin penonton tuh dipacu. Dan aku rasa itu yang kemarin kita premier, ngelihat responnya sih gitu. Aku aja nonton begini-begini. Masa? Iya. Padahal kamu yang main loh. Iya, ya selain menghibur, entertaining, juga banyak pesan-pesan yang ada di film itu yang ya kalau kita nonton bukan cuma sekedar terhibur juga, tapi we get positive income from the movie juga. Jadi ya, it's fun. Terima kasih buat Sobat Brilio sudah menonton interview kami. Dan jangan lupa tanggal 30 November ada apa sih, Tian? Film kita, Panggonan Wingit, film tersadis tahun ini akan tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Yeay!